Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Restu Meilina dalam video pembelajaran tematik untuk kelas 3. Nah, bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa ya untuk mengklik video pembelajaran ini dan jangan lupa klik tombol subscribe. Nah, kali ini kita masih berada pada tema 6, energi dan perubahannya. Untuk subtema 2, perubahan energi. Nah, kalau sekarang kita sudah masuk untuk pembelajaran 2. Kalau di video sebelumnya kita memasuki pembelajaran 1, nah sekarang sudah masuk untuk pembelajaran 2. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Nah, selesai. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian dan menambah ilmu pengetahuan. Oke, kita lanjut. Nah, sudah siap untuk belajar ya? Mari kita mulai. Untuk pembelajaran 2. Di sini ada ayo mengamati. Seperti biasa, Ibu akan membacakan terlebih dahulu. Coba kalian lihat di buku masing-masing ya. Energi gerak dibutuhkan saat kita melakukan aktivitas. Energi gerak tubuh berasal dari energi kimia pada makanan. Tubuh yang selalu digerakkan dengan teratur akan terjaga kesehatannya. Senam irama merupakan contoh gerakan tubuh yang menyehatkan. Pada pembelajaran lalu, kalian sudah melakukan kombinasi gerak berjalan, menekuk, dan mengayun. Kali ini kalian akan melakukan kombinasi gerak berjalan, meliuk, dan mengayun. Nah, jadi perlu diingat untuk anak-anak semua, jangan lupa bahwa perubahan energi dalam tubuh yaitu dari energi kimia pada makanan berubah menjadi energi gerak. Nah, mengapa kita dapat bergerak, dapat meloncat? Nah, itu karena ada perubahan energi dalam tubuh kita. Kalau kita memakan makanan yang bergizi, nah nanti energi kimianya diolah dan menjadi energi gerak. Ayo mencoba. Ayo berlatih gerakan berjalan, meliuk, dan mengayun. Tunjukkan keberanian dan rasa percaya dirimu. Perhatikan petunjuk cara melakukan gerakan tersebut. Peganglah bola dengan tangan kanan, kemudian lakukan gerakan berjalan 2 langkah. Selanjutnya, lakukan gerakan meliuk badan sambil mengayun bola. Nah, seperti ini ya gambarnya. Jadi ini bisa kalian lakukan di rumah masing-masing. Nah, untuk menggerakkan anggota tubuh seperti berjalan, berarti kalian menggerakkan anggota kaki, kemudian meliuk, tubuh diliuk-liukkan, kemudian kalian mengayun. Mengayun itu untuk mengasah gerakan tangan. Nah, seperti gambar yang ada di sini. Nah, gambar yang pertama ini adalah kalian menekuk tubuh, kemudian setelah menekuk tangannya mengayun, kemudian meliuk, nah dilempar bolanya. Seperti itu ya, ini bisa kalian peragakan di rumah masing-masing. Nah, ayo mengamati. Setelah melakukan kegiatan jasmani, badan kita akan terasa lelah. Energi perlu dikembalikan lagi. Istirahat sejenak dan minum air putih dapat menyegarkan kembali tubuh kita. Nah, jadi untuk anak-anak semua, ketika sehabis berolahraga, jangan lupa untuk langsung beristirahat dan jangan lupa untuk
minum air mineral atau air putih ya, karena untuk mengisi energi yang ada di tubuh kita. Kalau kita bergerak terlalu banyak, energi kita yang ada di tubuh kan terkuras dan menjadi lemas, berkeringat. Nah, itu butuh untuk diisi lagi tenaganya. Seperti itu. Perubahan energi bukan hanya terjadi di dalam tubuh manusia. Perubahan energi dapat dilihat pada peralatan yang kita gunakan sehari-hari. Pelajarilah lebih lanjut contoh perubahan energi. Nah, selain perubahan energi pada tubuh, di dalam lingkungan kita juga terdapat perubahan energi. Yang pertama ada perubahan energi listrik menjadi energi panas. Nah, kemudian yang kedua ada perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Yang ketiga, perubahan energi kimia menjadi energi panas. Dan yang terakhir, perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Nah, mari kita pelajari untuk perubahan energi yang pertama. Nah, bisa dilihat di situ, kita baca bersama-sama ya. Perubahan energi listrik menjadi energi panas. Perubahan energi listrik menjadi energi panas. Peristiwa perubahan energi ini dapat terjadi pada setrika listrik. Kalian punya setrika di rumah? Nah, pada setrika listrik, ketika sebelum dinyalakan ke listrik, tidak akan mengeluarkan hawa yang panas, tidak dapat menyetrika baju. Tapi ketika sudah dinyalakan, dicolokin ke listrik, itu akan menimbulkan panas pada setrikaan yang menghasilkan baju-baju kita dapat ditata rapi. Nah, itu adalah perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contohnya setrika. Kemudian, saat kabel setrika diberi aliran listrik, seketika itu energi listrik berubah menjadi panas. Peristiwa yang sama juga terjadi pada kompor listrik dan penanak nasi listrik. Nah, ini penanak nasi atau magicom. Ada yang punya di rumah? Nah, penggunaan magicom ini ketika kalian mau memasak nasi, kan beras terlebih dahulu. Kemudian kalau tidak dicolokin tidak dapat berubah menjadi nasi. Tapi ketika beras itu sudah dicolokin ke listrik, aliran listrik, kemudian mengeluarkan panas dan bisa untuk membuat matang nasi yang ada di magicom. Ya, nanti contoh-contohnya yang lebih banyak ada di slide berikutnya. Kemudian yang B, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Perubahan energi lainnya adalah perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Lihatlah alat-alat berikut. Saat menggunakan peralatan tersebut terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Nah, di sini contohnya ada kipas angin dan blender. Nah, jadi pada contoh ini adalah ketika suatu benda sebelum dicolokkan ke aliran listrik, dia tidak dapat bergerak. Coba diamati, kipas angin ketika menyala dia kan bergerak berputar. Nah, itu terjadi energi listrik menjadi energi gerak. Kemudian contoh lainnya adalah blender. Sebelum dinyalakan ke aliran listrik, blender tidak dapat berfungsi, tidak dapat bergerak. Seperti itu. Jadi kalau pas sudah dinyalakan ke aliran listrik, dia dapat berfungsi bergerak. Nah, kemudian perubahan energi yang ketiga yaitu energi kimia menjadi energi panas. Coba kita baca bersama-sama ya. Contoh perubahan energi kimia menjadi energi panas dapat dilihat pada kompor minyak tanah. Sebelum digunakan, kompor diisi dengan minyak tanah terlebih dahulu. Kompor dinyalakan dengan api, timbullah panas. Dengan energi panas itu kita dapat memasak nasi, memasak air, menggoreng ikan, dan lain-lain. Energi kimia lainnya adalah gas. Gas dapat digunakan untuk menyalakan kompor. Saat kompor gas menyala, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Nah, ini dia. Nih, ketika kompor dinyalakan,
ketika ini kompor gas ya. Nah, gas ini merupakan perubahan energi kimia menjadi energi panas. Nah, kalau yang ini adalah lampu Petromax. Nih, Ibu tulis ya. Ini adalah lampu Petromax. Ada yang punya di rumah? Nah, Petromax. Nah, lampu ini itu untuk pengganti lampu pijar yang ada di rumah. Itu berguna apabila di rumah kita listriknya padam atau mati lampu. Nah, lampu ini bisa dinyalakan dengan bantuan minyak tanah. Nah, jadi lampu ini terisi minyak tanah, kemudian terdapat sumbu di dalamnya. Jadi dapat menghasilkan cahaya, dapat menghasilkan panas. Nah, lampu Petromax ini merupakan perubahan energi kimia menjadi energi panas. Energi kimianya dari mana? Dari minyak tanah. Kemudian berubah menjadi energi panas karena dapat mengeluarkan cahaya yang terang. Seperti itu ya. Untuk contoh-contoh lainnya nanti ada di slide berikutnya. Kemudian yang D. Nah, ini perubahan energi yang terakhir. Perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Contoh perubahan energi gerak menjadi energi bunyi dapat kita lihat saat seorang pemain drum memainkan alat musik di rumahnya. Ia menggunakan energi gerak untuk membunyikan drum. Contoh lainnya yaitu saat kentongan dipukul. Nah, energi gerak memukul kentongan berubah menjadi energi bunyi. Nah, jadi kalau energi gerak menjadi energi bunyi, sesuatu hal yang dengan cara menggerakkan anggota tangan kemudian berubah menjadi bunyi. Nah, seperti itu. Coba kita lihat setelahnya. Nah, ini dia contohnya untuk energi gerak ke energi bunyi. Nanti ada contoh yang lainnya ya. Kita ke contoh yang lainnya dulu. Oke, nah ini untuk yang tadi yang bagian A, energi listrik menjadi energi panas. Kita lihat contohnya. Nah, yang pertama ada oven. Oven juga ketika listrik sudah dinyalakan, ia akan mengeluarkan panas. Nah, kemudian ada setrika yang seperti tadi. Dan ada magicom. Itu ya. Jadi coba kalian nanti diamati di rumah masing-masing. Kira-kira alat elektronik apa ya yang dapat berubah energi. Nah, kalau ini energi listrik menjadi energi panas. Kemudian yang kedua, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Apa saja? Kita lihat. Nah, AC. AC itu merupakan perubahan energi listrik menjadi energi gerak karena mengeluarkan udara yang ada pada dalam AC, seperti kipas angin. Kemudian, nah, ada yang punya di rumah, ini gunanya untuk mengeringkan rambut, yaitu hair dryer. Kemudian ada blender. Nah, kalau kalian punya blender di rumah, itu merupakan perubahan energi listrik menjadi gerak. Kemudian ada mesin cuci. Nah, mesin cuci ketika digunakan kan dia bergerak. Nah, itu adalah perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Nah, yang terakhir adalah kipas angin. Jadi, semua benda-benda ini apabila tidak dinyalakan oleh aliran listrik tidak dapat bergerak. Ya, kalau sudah dicolokkan di aliran listrik baru dia dapat bergerak. Kemudian yang ketiga, perubahan energi kimia menjadi energi panas. Yang pertama ada lampu Petromax. Nah, diingat ya, lampu Petromax itu menggunakan sumbu yang diisi oleh minyak tanah. Minyak tanah merupakan energi kimia, kemudian setelah dinyalakan dapat berubah menjadi energi panas.
Nah, kemudian contohnya ada kompor gas. Dan yang terakhir contohnya ada kompor minyak. Nah, seperti lampu Petromax, kompor minyak ini juga menggunakan sumbu yang di bawahnya ini terdapat minyak tanah. Kemudian ini sumbu dan menyalakan api, gitu ya. Kemudian contoh yang terakhir, perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya apa saja ya? Yang pertama, seseorang yang memukul alat musik. Nah, ini namanya alat musik gong. Tulis. Ini namanya alat musik gong. Nah, ketika gong tidak dibunyikan, tidak digerakkan oleh kita, dia tidak dapat menghasilkan bunyi. Itu ya, perubahan gerak menjadi bunyi. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah tepuk tangan. Coba kalian perhatikan, kalian tepuk tangan. Nah, ketika kita menepuk tangan kita kan melakukan gerakan, kemudian menghasilkan bunyi. Nah, itu adalah perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Selanjutnya, memukul drum atau memainkan alat musik drum. Nah, ini juga ketika drum tidak digerakkan, tidak dipukul, itu tidak dapat berbunyi. Yang terakhir contohnya adalah, nah sama juga ini memainkan alat musik, memukul gendang ya. Nah, ini juga merupakan perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Oke, karena kita sudah mengetahui tentang perubahan energi yang ada di lingkungan kita, coba kalian kerjakan. Kalian kerjakan pertanyaan yang ada pada halaman 67 dan 68. Jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, perubahan energi apakah yang terjadi pada tubuh kita? Nah, jangan sampai salah. Perubahan energi yang terjadi pada tubuh kita, kalian jelaskan ya, yaitu perubahan energi kimia pada makanan ke energi gerak. Nah, ini kalian jelaskan. Kemudian yang nomor 2, jelaskan contoh perubahan energi listrik menjadi energi panas. Nah, tadi sudah ada contoh-contohnya ya. Coba kalian isi. Kemudian yang nomor 3, perubahan energi apa yang terjadi pada saat kita menyalakan kipas angin? Nah, kipas angin itu merupakan energi apa? Coba silakan diisi. Kemudian yang nomor 4, berikan contoh perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Nah, ini juga sudah dipelajari contohnya apa saja, silakan diisi. Yang nomor 5, saat temanmu memainkan rebana, perubahan energi apa yang terjadi? Nah, ini gampang banget ya. Kalau memainkan rebana kan memainkan alat musik. Nah, tadi contoh pada contoh yang terakhir itu apa? Perubahan apa? Oke? Kalau sudah, kita lanjut. Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena kasih sayangnya kita semua dapat hidup. Energi adalah nikmat Tuhan yang berguna bagi kelangsungan hidup. Semua orang berhak memanfaatkan energi yang sudah dianugerahkannya. Kita berhak menggunakan energi tersebut, tapi kita juga memiliki kewajiban terhadap energi. Nah, coba dibaca lagi di sini. Bagian ini halaman 69. Kita wajib menggunakan energi dengan bijak. Energi dalam tubuh harus digunakan untuk sesuatu yang baik dan bermanfaat. Berikut ini adalah contoh seseorang yang memanfaatkan energi untuk hal yang bermanfaat. Nah, jadi kita kalau ingin menggunakan energi dalam tubuh kita harus menggunakan energi yang bermanfaat untuk hal yang bermanfaat. Nih.
memanfaatkan energi untuk hal yang bermanfaat. Contohnya yang pertama, seorang guru, ia mengeluarkan energi untuk mengajar. Ia curahkan tenaga agar murid-murid menjadi cerdas dan terampil. Nah, di gambar ini, gambar pertama, Bu Guru sedang mengeluarkan energi. Dia menggerakkan anggota tubuh, kemudian ia berbicara, itu kan mengeluarkan energi. Tujuannya bermanfaat, yaitu untuk menjadikan murid-muridnya cerdas dan terampil. Guru berharap kelak murid-muridnya menjadi orang yang berguna. Seperti ibu berharap kalian rajin belajar agar menjadi orang yang berguna, dan tentunya di saat dewasa menjadi orang yang sukses. Amin. Nah, contoh yang kedua, gambar yang kedua, demikian juga seorang petani. Ia menggarap sawahnya dengan sekuat tenaga. Energinya digunakan untuk mencangkul dan menanam padi di sawah. Di bawah terik matahari yang menyengat, dia tetap bekerja. Petani berharap sawah yang digarapnya akan menghasilkan padi yang bagus. Banyak orang membutuhkan padi untuk kebutuhan hidup. Padi digiling menjadi beras, beras dimasak lalu dimakan. Nah, jadi beras yang kita konsumsi itu adalah hasil dari tanaman Bapak petani. Nah, Bapak petani mencurahkan semua tenaganya, mengeluarkan semua tenaganya untuk menggarap sawah dan menanam padi. Kalau Pak Tani tidak bertenaga, padi tidak akan tumbuh dan kita tidak bisa makan nasi. Karena beras itu kan berasal dari padi yang digarap oleh Pak Tani di sawah. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini. Kemudian gambar ketiga, menggunakan energi untuk hal yang berguna merupakan suatu kewajiban. Nah, ingat ya, kita berkewajiban menggunakan energi untuk hal yang berguna. Jangan menggunakan energi untuk hal yang tidak berguna. Misalnya, tenaga seseorang yang kuat digunakan untuk berkelahi, tidak boleh. Ya, jadi kita mempunyai energi dalam tubuh tidak digunakan untuk berkelahi, nggak boleh berantem, itu tidak berguna. Kemudian energi tenaga seseorang yang kuat digunakan untuk berkelahi, itu tidak boleh. Nah, energi bunyi dari radio digunakan untuk mengganggu orang lain, itu juga tidak boleh ya. Atau energi panas api digunakan untuk main petasan, tidak boleh, karena itu tidak berguna untuk kehidupan kita. Nih, ini hal yang dilarang, ini tidak boleh, ini juga tidak boleh, ini juga tidak boleh. Jadi akan membuang-buang energi yang ada di tubuh kita. Tidak boleh ya. Oke. Sekian materi pembelajaran untuk pembelajaran 2, subtema 2, tema 6. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat. Semoga kalian setelah mempelajari video pembelajaran ini akan semakin bertambah ilmu pengetahuannya. Dan Ibu berharap kalian selalu sehat, selalu tetap semangat walaupun belajarnya hanya dari rumah saja. Oke, sekian dan terima kasih Ibu ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat.